Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizky Aulia, NIM F1E119042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni re- resum 3 buah jurnal mengenai evaluasi sistem informasi dalam mata kuliah Statistika Terapan. Baiklah, jurnal yang pertama yakni dengan judul Evaluasi Penerimaan Sistem EKTP dengan menggunakan TAM atau Teknologi Acceptance Model. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah melakukan uji regresi linear berganda untuk data masyarakat. Yang pertama, correlation. Dapat dilihat pada tabel ini, kita dapat melihat hasil dari correlation dalam penelitian ini, yang diketahui bahwa koefisien korelasi atau R antara variabel X1 atau kebermanfaatan dan juga variabel Y, yakni penerimaan adalah sebesar 0,512. Sedangkan koefisien korelasi antara variabel X2 kemudahan dengan Y penerimaan adalah sebesar 0,598. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian dari sebanyak 220 responden, variabel bebas X1 dan X2 secara parsial itu memiliki hubungan yang searah atau positif dengan variabel terikat atau Y, di mana keeratan hubungan tersebut adalah kuat. Kedua, model summary. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa koefisien korelasi yakni R sebesar 0,645. Hal ini berarti menunjukkan bahwa secara bersama-sama X1 dan juga X2 itu memiliki hubungan yang kuat dengan Y. Sedangkan determinasi yakni R2 yakni sebesar 0,416. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama X1 dan juga X2 mampu menjelaskan variasi perubahan Y sebesar 41,6%. Selanjutnya adalah melakukan ANOVA atau Analysis of Variance. Menurut Ridwan dan juga Sunarto tahun 2009, ANOVA itu menunjukkan pengaruh secara bersama-sama dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan dapat kita lihat pada tabel. Dari tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari variabel X1 dan juga X2 secara bersama-sama terhadap Y. Karena nilai sig F sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa yakni 0,05. Dan dengan hasil ini, maka yang pertama adalah HO atau hipotesis 0, tidak ada pengaruh, yakni tidak ada pengaruh yang signifikan dari faktor kebermanfaatan dan faktor kemudahan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap penerimaan EKTP oleh masyarakat di wilayah kantor Camat Ilir Timur 1 Palembang tidak terbukti atau hipotesis ini tidak diterima. Yang kedua adalah HA atau hipotesis alternatif, yakni ada pengaruh yang signifikan dari faktor kebermanfaatan dan faktor kemudahan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap penerimaan sistem EKTP oleh masyarakat di wilayah kantor Camat Ilir Timur 1, Palembang terbukti. Baiklah, inilah hasil dan pembahasan dari jurnal 1. Selanjutnya adalah jurnal 2 dengan judul Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pengolahan Data Statistik Rutin atau SISR menggunakan metode Teknologi Acceptance Model atau TAM. Baiklah, untuk analisa dan pembahasan, sini kita dapat melihat sebuah tabel. Berdasarkan tabel atau gambar 4 ini dapat ditentukan persamaan regresi bergandanya, yakni Y sama dengan A konstan,
tadi tambah B1X1 tambah B2BX2 ditambah B3X3, yang artinya Y sama dengan 3.831 ditambah 0,398X1 ditambah 0,308X2. Dan berdasarkan persamaan ini, maka dapat menunjukkan yang pertama, koefisien regresi dari semua variabel bebas menunjukkan nilai yang positif dengan nilai persepsi manfaat 0,398 dan nilai persepsi kemudahan 0,308. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan yang searah atau positif terhadap variabel terikatnya. Dan yang kedua, dari kedua variabel bebas yang digunakan yang memberikan pengaruh dominan adalah variabel manfaat dengan koefisien regresinya yakni 0,398. Selanjutnya adalah uji koefisien korelasi dan determinan. Pada gambar 5 atau tabel ini, itu kita dapat melihat atau menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi atau R sama dengan 0,646, yang artinya di sini bahwa variabel bebas yang diamati mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel terikat, dan sedangkan koefisien determinan atau R square sebesar 0,417 yang berarti 41,7% variabel bebas itu mampu menjelaskan terhadap variabel terikat, sedangkan 58,3%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama untuk persepsi manfaat atau perceived usefulness. Di sini kita dapat melihat bahwa pengaruh nilai T-hitung untuk manfaat itu lebih besar daripada T-tabelnya, yakni sebesar 2,899, lebih besar dari 1.691, yang artinya bahwa variabel manfaat berpengaruh signifikan atau positif terhadap variabel penerimaan pengguna SISR. Yang kedua, persepsi kemudahan atau perceived ease of use. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel untuk kemudahannya, yakni sebesar 2,072, lebih besar dari 1,691, yang artinya bahwa variabel kemudahan berpengaruh signifikan atau positif secara terhadap variabel penerimaan pengguna SISR. Dan yang ketiga adalah persepsi manfaat dan juga persepsi kemudahan. Dalam tabel ini kita dapat melihat F hitung lebih besar dari F tabel, yakni sebesar 12,7174, lebih besar dari 3,28, sehingga kesimpulannya bahwa variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan sistem SISR. Dan yang terakhir adalah faktor dominan. Pada tabel 1 ini, kita dapat melihat pada standardized coefficient, yang kita dapat melihat bahwa faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap penerimaan pengguna sistem informasi di PODIKDAS adalah variabel manfaat, yaitu sebesar 43,5%, dan variabel faktor kemudahannya yakni hanya sebesar 31,1%. Baiklah, itulah tadi hasil dan pembahasan dari jurnal yang kedua. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS yang menggunakan metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah melakukan uji koefisien determinan.
Hasil uji koefisien determinasi adalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, R² atau R2 atau kuadrat dari R menunjukkan koefisien determinasi. Pada penelitian ini, angka yang didapat adalah 0,587. Dan R² yang kedua, pada penelitian ini didapat 0,301. Selanjutnya, analisa regresi linear berganda. Pada tabel koefisien ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi linear berganda untuk variabel dependent behavioral intention. Berdasarkan nilai B pada tabel 1 ini diketahui persamaan regresi linear bergandanya, yakni persamaan 1 Y1 sama dengan 2,703 ditambah 0,06 X1 ditambah 0,205 X2 dikurang 0,067 X3, di mana konstanta sebesar 2,703, artinya jika performance ekspektasi atau X1, effort ekspektasi atau X2, dan social influence atau X3 nilainya adalah 0, maka behavioral intention sebesar 2,703. Dan untuk persamaan kedua, berdasarkan nilai B pada tabel 2 ini, diketahui persamaan regresi linear bergandanya yakni Y2 sama dengan 2,917 ditambah 0,06 X4 ditambah 0,422 Y1. Konstanta sebesar 2,917, artinya jika facilitating condition atau X4 dan behavioral intention atau Y1 nilainya adalah 0, maka use behavioral nilainya sebesar 2,917. Selanjutnya adalah uji F. Dari hasil pengujian didapat nilai F tabel dengan tingkat signifikan alpha sama dengan 5% dan degrees of freedom atau df sebesar 3:22 adalah sebesar 3,049. Hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 10,409 dan nilai F hitung tersebut lebih besar daripada F tabel atau nilai sig-nya di bawah 0,050 atau 5%. Dan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau 10,409 lebih besar dari 3,49. Maka keputusan yang dapat diambil adalah HO ditolak dan hipotesis penelitian diterima. Artinya variabel ekspektasi kinerja atau performance ekspektasi usaha, dan juga pengaruh sosial secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel niat berperilaku atau behavioral intention. Dan nilai F tabel dengan tingkat signifikan alpha 5% dan degrees of freedom atau DF sebesar 2:23 adalah sebesar 3,422. Hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,959 dan nilai F hitung tersebut lebih besar daripada F tabel atau nilai sig-nya di bawah 5%. Diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau 4,959 lebih besar dari 3,422, maka keputusan yang dapat diambil adalah HO ditolak dan hipotesis penelitian diterima. Artinya variabel kondisi yang membantu dan niat untuk berperilaku secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi atau use behavior. Selanjutnya adalah melakukan uji T. Uji secara parsial atau uji T ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Dan hasil penelitian ini didapat bahwa yang pertama, variabel performance ekspektasi mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention. Yang kedua, variabel effort ekspektasi tidak mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention.
Yang ketiga, variabel social influence tidak mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention. Yang keempat, variabel facilitating condition mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention. Dan yang terakhir, behavioral intention mempunyai pengaruh terhadap use behavior. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Berdasarkan dari hasil pengolahan data ini menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1, hipotesis H1, yakni hipotesis penelitian diterima bahwa performance ekspektansi memberikan pengaruh yang signifikan pada behavioral intention. Yang kedua, hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis H2 ditolak, di mana tingkat kemudahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada behavioral intention. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H3 ditolak, bahwa social influence tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H4 diterima, bahwa facilitating condition mempunyai pengaruh signifikan terhadap use behavioral. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H5 diterima, di mana behavioral intention mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap use behavioral. Selanjutnya adalah uji variabel Utaud, di mana pengaruh faktor moderasi pada hubungan antara variabel bebas X1, X2, dan juga X3 dengan variabel terikat Y1. Terlihat dari hasil yang didapat ini, terdapat hubungan yang sangat nyata untuk hubungan antara variabel bebas, yakni ekspektasi kerja, ekspektasi upaya, dan juga pengaruh sosial terhadap niat untuk menggunakan teknologi informasi dan dikontrol oleh faktor jenis kelamin, usia, dan juga pengalaman. Dan dari ketiga variabel kontrol tersebut, terlihat bahwa ketiganya ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas atau X terhadap variabel terikat, yakni Y1 dan juga Y2. Dan yang terakhir adalah perhitungan gap. Perhitungan gap untuk persepsi dan ekspektasi itu bertujuan untuk dapat mengetahui nilai kesenjangan antara kenyataan yang diterima dengan harapan dari manajemen. Dan dari gambar 1 dan juga 2 ini tampak jelas bahwa semua nilai variabel itu bernilai negatif. Ini artinya semua variabel SIMRS pada RSUD Arifin Ahmad ini belum memuaskan karena belum memenuhi keinginan manajemen. Dan pada grafik ini kita dapat melihat atau menunjukkan besarnya nilai kesenjangan antara harapan manajemen dan juga kenyataan yang diterima oleh pengguna, di mana terdapat jarak 1,2, 1, dan juga 1,4 pada variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi antara harapan manajemen dengan kondisi saat ini. Dan di sini gap terbilang cukup besar, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplementasian SIMRS ini belum sesuai dengan harapan dari manajemen. Baiklah, itulah tadi penjelasan hasil dan pembahasan dari jurnal yang ketiga. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.